Halo, kembali lagi belajar bersama TML. Kali ini kita akan membahas tentang gangguan praksis pada anak autis. Jadi praksis itu adalah perencanaan gerak. Jadi kalau misalkan kita melakukan sebuah aktivitas keseharian itu pasti berhubungan sekali dengan praksis. Sedangkan hal yang sangat lumrah kalau misalkan anak autis itu terjadi gangguan pada praksis atau yang disebut dengan dispraksia. Dan bahaya banget kalau misalkan nggak dilatih sejak dini. Jadi cek video kali ini untuk mengetahui apa itu praksis, bagaimana cara menanganinya, dan ini ada tips dari TML. Mari kita cek. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang autisme. Praksis berarti melakukan atau bertindak. Praksis adalah kombinasi antara kemampuan otak untuk membuat sebuah rencana motorik dan menjalankan rencana itu dengan benar. Singkatnya begini, jadi kalau Anda mau melompat, ada yang harus digerakkan bukan? Jadi ada yang harus dikoordinasikan, misal bungkukan dulu badannya, terus siap kakinya untuk melompat, dan akhirnya kita melompat dan kakinya ini harus siap menahan beban tubuh kita. Atau contoh lainnya kita diberi tugas untuk memindahkan bola ke gelas pakai kaki. Jadi itu ada koordinasi antara kaki dan mata, bagaimana caranya memindahkan bola itu dengan cara menjepit dan masukkan ke gelas. Praksis merupakan sistem yang sebagian besar untuk kondisi neurotipikal akan mampu dengan sendirinya seiring berjalannya waktu, karena itu berjalan secara otomatis. Jadi kalau misalkan anak yang gak bisa nyapu, nanti juga bakal bisa kalau misalkan dia dikasih sapu dan disuruh nyapu. Tetapi tidak bagi anak autis. Oleh karena itu, harus dilatih secara konsisten. Gangguan praksis pada anak autis banyak terjadi karena seringkali kita abai nih dengan adanya gangguan integrasi sensorik dan motorik. Dengan melatih praksis pada anak autis merupakan definisi terapi yang memanusiakan manusia. Kenapa? Karena pada aktivitas ini tidak hanya fokus pada respon perilaku, tetapi melibatkan kognitifnya juga. Jadi karena ada koordinasi antara respon perilaku ini dan bagaimana cara dia berpikir untuk melakukan atau bertindak sesuatu. Apa saja ciri-ciri dari anak yang dispraksia? Yang pertama ada skema tubuh dan kesadaran tubuh yang buruk. Lalu juga mereka ada kesulitan mengikuti instruksi, misal buka tutup pintu atau dipanggil tetapi tidak nengok. Terus mereka juga ada kesulitan memulai dan menyelesaikan tugas dengan benar ataupun dengan waktu yang cepat. Contohnya, misal kalau diminta untuk menyiram bunga, dia belum pernah dan dia bingung apa nih yang harus dilakukan terlebih dahulu, atau mungkin kalau memang sudah pernah tapi dia melakukannya dengan lama karena dia mengalami kesulitan untuk menyiram bunga itu. Ciri lain juga ada mereka cenderung untuk memilih rutinitas yang mereka telah kuasai. Jadi mereka sudah memprediksi nih, aktivitas ini yang seperti ini, aktivitas itu yang seperti itu. Jadi mereka karena sudah tahu jadi memilih aktivitas yang biasanya mereka lakukan. Misal kita biasa mengajak mereka untuk jalan di lapangan. Nah, karena mereka sudah memprediksinya, jam 9 pasti saja jalan-jalan di lapangan atau lari di lapangan. Jadi mereka memilih itu dibanding memilih hal-hal yang baru. Ciri lain juga ada frustasi atau menghindari tugas baru karena mereka berpikir takut gagal, takut kesulitan, merasa tidak bisa. Jadi mereka frustasi. Ciri lain yang mungkin sering kita lihat, mereka ada kesulitan mengendarai sepeda atau kesulitan mengkoordinasikan kedua tangan secara bersamaan. Misal cara mengikat sepatu, mengancingkan baju, atau mensletingkan jaket. Nah, itu hal-hal yang tangan, mata, kaki berkoordinasi itu mereka kesulitan. Sehingga hal-hal yang seperti itu harus kita latih sejak dini. Memang apa sih pentingnya praksis bagi anak autis? Yang pertama tentu melatih kemandirian. Anak akan mampu menjalankan tugas sehari-hari seperti berpakaian, makan, mandi, membersihkan rumah, dan lainnya. Karena kita tidak juga bisa menggantungkan diri kepada mereka
di saat mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi mereka harus bisa mandiri untuk melakukan aktivitas itu. Yang kedua, sosialisasi. Kemampuan dalam mengikuti instruksi dalam permainan dengan teman-temannya misal seringkali bergantung pada kemampuan praksis. Jadi kalau misalkan praksis bermasalah akan mempengaruhi sosialisasinya juga. Yang ketiga, kualitas hidup. Dengan perkembangan praksis yang baik, maka akan mengurangi rasa frustasi pada anak autis dan meningkatkan kenyamanan pada dirinya, karena itu akan meningkatkan kepercayaan dirinya dan dia lebih mampu untuk melakukan aktivitas dengan secara mandiri. Hal dasar seperti ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Bayangkan jika melakukan aktivitas personal saja kesulitan, maka akan menyulitkan kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, jika Bapak, Ibu, atau semua masyarakat di luar sana aware terhadap anak autisme, jadi mari kita latih anak-anak kita untuk bagaimana dia lebih mandiri, bagaimana dia meningkatkan praksisnya agar memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Maka perlu kita sadar dan melatih kemampuan praksis pada anak autis sejak dini dan tidak harus menunggu-nunggu lagi. Jangan sampai menunggu anak sudah dewasa, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jadi lakukan dan latih dari mulai sekarang. Lalu bagaimana sih cara menangani anak dengan gangguan praksis? Yang pertama adalah konsultasi dengan terapeutic educator atau terapis anak. Jadi nanti TE ini akan mengetahui program apa saja sih yang bisa dilakukan untuk anak, dan orang tua pasti bisa menanyakan secara bebas kepada TE ini karena mereka menilai dan mereka melakukan aktivitas di tempat terapinya. Yang kedua, membuat jadwal terstruktur karena anak autis ini kan harus berpola ya, jadi kita membuat aktivitas yang terstruktur, kita jadwal dan juga konsisten. Yang ketiga, ajarkan perlahan saja karena mereka juga harus belajar dengan pelan-pelan, jadi kita butuh kesabaran juga ya. Dan yang terakhir, harus bisa memberikan dukungan dan juga pujian untuk anak-anak autis dengan gangguan praksis. Nah, mungkin itu aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk share agar lebih banyak yang aware dan mengetahui tentang autisme. Sampai jumpa.